Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ahillahu 'alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki amal dan untuk bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Terlebih kita masuk ke bulan suci Ramadan yang dimana semua amal dilipat gandakan, termasuk dosa juga dilipat gandakan. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjerumus, untuk tidak condong kepada hal-hal kejelekan, yang itu adalah suatu hal yang sangat kita takutkan, yang sangat kita khawatirkan, karena di luar kendali kita ada kendali yang terus mengganggu kita, yaitu syaitanir rajim. Mungkin hari ini kita semangat untuk menjalankan aktivitas di bulan suci Ramadan, menjalankan kewajiban thalabul ilmi, tetapi tidak menutup kemungkinan hari kedua, ketiga, dan seterusnya kita goyah karena ada musuh yang tersembunyi, yaitu syaitan rajim. Oleh karena itu kita senantiasa dianjurkan untuk berlindung kepada Allah, untuk berdoa supaya kita ditetapkan dalam kebaikan, supaya kita ditetapkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah yang paling dulu, tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membulat-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agama, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Ketika kita hari ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita juga harus berdoa kepada Allah untuk senantiasa ditetapkan hidayah tersebut, jangan dipalingkan setelah Allah memberikan hidayah kepada kita. Doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi sebetulnya kita tidak bisa berperang sendirian. Kita tidak bisa bekerja sendirian untuk melakukan suatu amalan. Akan tetapi kita harus meminta perlindungan, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan. Karena pernah Anda sampaikan bahwa yang namanya istiqomah itu berat. Ya Bu, istiqomah itu berat. Yang ringan adalah istirahat. Ya, maka kita harus senantiasa berdoa kepada Allah, meminta bantuan kepada Allah untuk istiqomahkan dalam kebaikan. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita semua. Baik, hari ini adalah hari pertama dalam program kajian kita, yaitu seputar tahsin Al-Quran. Sebelum kita memulai pembelajaran tahsin Al-Quran, kita harus paham dulu apa itu tahsin, apa itu Al-Quran. Jangan-jangan kita belum paham apa itu tahsin, apa itu Al-Quran. Tapi Anda sendiri yakin, ibu hadirin semua yang hadir di saat ini sudah tahu apa itu tahsin, apa itu Al-Quran. Anda yakin ibu semua sudah punya dasar untuk mempelajari tahsin Al-Quran. Kenapa? Karena tadi ibu berdoa dipimpin oleh ketua, ya. Doanya apa? Robbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahlah ilmu. Yang namanya nambah berarti kan sudah ada sebelumnya, sudah ada dasar. Berarti Anda yakin hadirin semua sudah punya dasar. Nah, di sana kita meminta tambahan kepada Allah, yaitu tambahan ilmu. Baik, apa itu tahsin? Apa itu Al-Quran? Tahsin adalah artinya membaguskan,
atau memperbagus. Apa yang dibaguskan? Bacaan. Bacaan apa? Bacaan Al-Quran. Bukan bacaan novel, bukan bacaan komik, bukan bacaan-bacaan yang lain. Tapi yang kita baguskan adalah Al-Quran. Yang kita baguskan dari Al-Quran itu apanya? Apakah suaranya atau nadanya? Yang kita baguskan adalah hukum-hukumnya. Nah, oleh karena itu kita harus paham, kita akan mempelajari hukum-hukumnya, bukan mempelajari bagaimana cara memperbagus suara, bukan, tapi bagaimana cara mempelajari, memahami dan mengamalkan hukum-hukum baca Al-Quran. Yang kedua, apa itu Al-Quran? Apa itu Al-Quran? Nah, para ulama banyak memberikan definisi terkait Al-Quran itu sendiri. Jangan sampai kita selama ini mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, bahkan semangat untuk mentadaburi Al-Quran, tapi kita tidak paham apa itu Al-Quran. Al-Quran menurut para ulama memang banyak definisi, tapi Ana suka dengan satu definisi yang berbunyi bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran artinya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalamullahi al-mu'jiz al-munazzil ala khatamil anbiya'i wal mursalin, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala al-mu'jiz, yang merupakan mukjizat, ala khatamil anbiya'i wal mursalin, untuk penutup para nabi dan rasul. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an ini adalah merupakan mukjizat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Biwasitatil amin, melalui pelantaran Al-Amin. Siapa Al-Amin di sini? Yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Jadi Al-Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian al-maktubu fil masahif, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf. Al-manqulu ilaina bitawatir, yang ditulis kepada kita secara mutawatir. Artinya Al-Quran ini terus disampaikan dengan banyak orang. Mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang. Ketika ada salah satu yang ingin merusak Al-Quran, maka yang lain meluruskan. Jadi tidak mungkin Al-Quran ini ternodai, karena janji Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya. Kemudian al-muta'abbad bitilawati, Al-Quran ini menjadi ibadah ketika dibacanya. Ya, ketika dibaca Al-Quran ini menjadi ibadah, berbuah pahala. Berbeda ketika kita membaca bacaan yang lain. Misal baca komik berbuah pahala, tidak, karena itu adalah hal-hal yang mubah. Adapun ketika kita membaca Al-Quran niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadi al-muta'abbad, akan menjadi suatu peribadahan dan berbuah pahala. Kemudian al-mabdu'u bi suratil Fatihah, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah, al-makhtum bi suratin Nas, yang diakhiri dengan surat An-Nas. Itu Al-Quran. Jadi sebelum kita mempelajari Al-Quran, sebelum kita mempelajari cara baca Al-Quran atau tahsin, ya, kita harus paham dulu apa itu Al-Quran. Nah, jadi itulah Al-Quran yang tadi disampaikan, bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan suatu mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian melalui siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Al-maktubu fil masahif, yang tertulis di dalam mushaf-mushaf. Al-manqulu ilaina bitawatir, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Al-muta'abbad bitilawati, menjadi ibadah berbuah pahala ketika dibacanya. Al-mabdu' bi suratul Fatihah, yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri bi suratin Nas, dengan surat An-Nas. Kalau kita sudah memahami dari itu Al-Quran, maka selanjutnya akan disampaikan kenapa kita belajar Al-Quran.
sudah tahu Al-Quran itu apa, seperti apa, maka untuk apa kita belajar Al-Quran? Maka di sini Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan terkait keutamaan, terkait fadilah-fadilah tentang Al-Quran tersebut. Kenapa kita belajar Al-Quran? Pertama, karena kita Muslim. Yang kedua, karena Al-Quran ini adalah ketika dibaca berbuah pahala, yang mana hidup kita tiada lain hanya untuk mencari pahala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "La aqulu alif lam mim harfun." Aku tidak membaca alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Dalam satu kalimat alif lam mim saja aku membaca 3 huruf, kata Rasul. Bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Alif, lam, dan mim. Sedangkan satu hurufnya diberi pahala berapa? 10 kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan, yang kita tidak tahu berapa kali lipat dari 10 tadi. Alif, lam, dan mim. 3 huruf berarti 30 kebaikan. Kalau kita membaca amma yatasaalun saja, di sana ada 10 huruf, maka berapa kebaikan? 100. Belum ketika dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada ruginya kalau kita membaca dan mempelajari Al-Quran. Itu adalah hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk menabung pahala. Investasi terbesar untuk di akhirat kelak adalah salah satunya membaca Al-Quran. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa seseorang yang belajar, yang mempelajari Al-Quran, dia akan dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Hadis yang diterima dari Abi Umamah. An Abi Umamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu bahwa aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul qiyamah," kata beliau, nanti di hari kiamat, yuqalu li sahibil Qur'an, akan dikatakan kepada para sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran? Tentu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lebih dari itu, menghafalkan, mentadabburi, mengamalkan, memperjuangkan, dan sabar dalam memperjuangkan, itu adalah sahabat Al-Quran. Nanti di hari kiamat bakal dipanggil oleh Allah. Iqra, akan disuruh lagi untuk membaca. Bacalah, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiril ayah taqra'uha. Orang senantiasa dekat dengan Al-Quran semasa hidupnya di dunia, maka akan dipanggil kelak di akhirat untuk disuruh baca. Iqra, bacalah. Wartaqi, dan naiklah ke derajat yang lebih tinggi. Warattil kama kunta turattil fid dunya, dan tartilkanlah bacaannya sebagaimana kamu kemarin mentartilkan di dunia. Nah, di sini kuncinya kita belajar tahsin. Orang yang belajar tahsin otomatis bacanya bakal bagus, bakal tartil, bakal sesuai dengan kaidah-kaidah. Maka nanti di akhirat bakal dipanggil oleh Allah, warattil, tartilkan lagi sebagaimana kalian mentartilkannya di dunia. Orang yang tidak belajar tahsin tidak mungkin bisa tartil. Apakah mungkin dipanggil oleh Allah nanti di hari kiamat? Allahu a'lam. Karena yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang bisa membaca dengan tartil. Warattil, tartilkanlah sebagaimana kalian mentartilkan kemarin di dunia. Kalau di dunia tidak tartil, apakah dipanggil? Tidak, nanti di akhirat oleh Allah. Wallahu a'lam. Maka ini merupakan ikhtiar kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan tartil, dan target akhirnya adalah untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Disuruh lagi untuk naik derajat dan untuk membaca dengan tartil. Warattil kama kunta turattil fid dunya. Ya, di dalam surat Al-Muzammil juga disebutkan apa ayatnya?
warattilil Qur'an tartila, dan tartilkan oleh kalian Al-Qur'an tartila, setartil-tartilnya, artinya sebagus-bagusnya, sebaik-baiknya bacaan. Jadi jangan setengah-setengah kalau belajar tahsin, karena perintahnya tartila, setartil-tartilnya. Jangan merasa sudah bisa padahal belum tartil. Maka dari itu harus senantiasa istiqomah dalam mengikuti kajian ini supaya kita mendapatkan predikat tartila, orang yang membaca dengan tartil-tartilnya. Waratil kama kunta taratil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha. Karena kedudukanmu hari ini di akhirat maksudnya adalah tingginya sesuai dengan ayat yang terakhir kau baca. Semakin banyak ayat yang kita baca di dunia, itu secara otomatis derajat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah bulan Al-Qur'an yang dimana semua umat Islam berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Qur'an, bahkan targetnya untuk beberapa kali khatam. Itu adalah proses ketika seorang muslim naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena semakin banyak yang dibaca semakin naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena janjinya fa inna manzilataka 'inda akhiril ayat taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu saat ini di surga, maksudnya tingginya sesuai dengan ayat yang terakhir kita baca. Semakin banyak semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan kabar gembira kepada kita terkait orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ketika seorang senantiasa membaca Al-Quran di dunia semasa hidupnya, mempelajari, tentunya dibaca dengan kaidah-kaidah, dengan tahsin, maka kelak di akhirat Al-Quran ini akan menjadi pembela yang akan membela kita ketika kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran akan maju ke depan. Ya Allah, karena akulah dia bergadang, karena akulah dia suaranya serak, karena akulah dia kecapean. Artinya Al-Quran membela kita ketika kita berlelah-lelah, bercapek-capek, begadang untuk membaca Al-Quran. Al-Quran akan membela kita nanti hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, Iqra'ul Qur'an, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena sesungguhnya Al-Quran ini akan datang nanti di hari kiamat syafi'an, menjadi syafaat, menjadi penolong untuk siapa? Li ashabihi, untuk kawannya, untuk temannya, untuk sahabatnya, yaitu orang yang senantiasa membacanya. Teringat sebuah kisah ketika Rasulullah SAW melakukan sebuah perjalanan bersama para sahabat dari kota Madinah ke suatu tempat untuk suatu urusan. Singkat cerita, Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum berangkat dari Madinah. Di tengah jalan, Rasulullah dan para sahabatnya melewati sebuah makam atau kuburan. Ketika melewati sebuah kuburan tersebut, Rasulullah SAW spontan memberikan instruksi kepada para sahabatnya untuk berjalan dengan cepat atau singkatnya lari. Tanpa protes, tanpa bertanya, para sahabat langsung lari ketika melewati kuburan tersebut. Ketika sampai pada tujuan, urusan sudah selesai, akhirnya Nabi dan para sahabat pulang lagi ke Madinah melalui rute yang sama, jalur yang sama. Para sahabat ingat, tadi pas berangkat kita lewat kuburan itu disuruh lari. Maka otomatis ketika melewatnya lagi pas pulang bakal disuruh lari lagi, kata para sahabat. Maka tanpa instruksi dari Rasulullah, para sahabat langsung lari pas pulang lewat kuburan yang sama. Maka ketika mereka lari langsung di stop oleh Rasulullah SAW. Para sahabat jangan lari, santai saja, jalan kaki saja.
Maka para sahabat kebingungan, ya Rasulullah, tadi kita berangkat melewati kuburan ini, engkau meminta kami untuk lari. Dan sekarang kita pulang melewati kuburan yang sama, kenapa engkau larang kami untuk lari? Malah engkau suruh kami untuk jalan saja, santai. Maka Rasulullah SAW menjawab, baik para sahabat, kalaulah kalian tahu kondisi orang yang sedang di dalam kuburan tersebut, pasti kalian tidak akan betah. Tadi kita berangkat melewati kuburan ini, orang yang sedang berada di dalam kuburan tersebut sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku merasa kasihan dan tidak betah untuk mendengarkannya. Jeritannya, sakitnya luar biasa. Ketika kita pulang saat ini, orang yang tadi disiksa sudah diberhentikan siksaannya. Kenapa? Karena anak dari orang tua yang sedang disiksa ini, anaknya sedang membaca Al-Quran. Anaknya masih hidup, baru saja membaca Bismillahirrahmanirrahim. Siksaan orang tua langsung diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa maksudnya? Selain Al-Quran ini adalah menjadi syafaat untuk diri kita, Al-Quran ini juga menjadi syafaat untuk orang tua kita. Meskipun orang tua kita tidak sefasih bacaan kita, tapi karena dia ada ikatan nasab dengan kita, kita bisa belajar tahsin, kita bisa sekolah, itu atas dasar dorongan orang tua. Maka orang tua pun sama kebagian dari keutamaan Al-Quran tersebut. Jadi ketika ibu hari ini belajar Al-Quran, jangan anggap ibu untuk ibu sendiri, tapi ini adalah ikhtiar ibu untuk menyelamatkan orang tua ibu sekalian, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Karena cita-cita kita apa? Kumpul bersama keluarga besar di surga, betul tidak? Bagaimana ikhtiar kita? Kita sebagai anak yang soleh, solihah adalah untuk berbakti kepada orang tua. Salah satunya apa? Di dalam sebuah hadis disebutkan waladun solihun. Itu yang akan terus mengalir kepada orang tua. Amalan-amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh itu akan mengalir pahalanya kepada orang tua. Ya. Nah, jadi Al-Quran ini akan memuliakan siapa saja memuliakan Al-Quran. Kita memuliakan Al-Quran dengan cara mempelajarinya, maka Al-Quran juga akan memuliakan kita, bahkan keluarga kita. Jadi siapapun, apapun yang ada interaksi dengan Al-Quran, maka akan dimuliakan oleh Al-Quran. Bayangkan, Al-Quran itu turun melalui siapa? Tadi disebutkan biwasitatil amin Jibril alaihi salam, melalui malaikat Jibril alaihi salam. Maka Jibril alaihi salam sebagai malaikat yang ditugaskan oleh Allah membawa Al-Quran menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Bahkan gelarnya adalah Ruhul Amin, ruh yang terpercaya. Bahkan dinobatkan Jibril merupakan malaikat yang paling mulia daripada sekian gelar malaikat yang ada. Kenapa Jibril menjadi malaikat yang mulia? Karena Jibril ditugaskan untuk membawa Al-Quran. Karena Jibril ada interaksi dengan Al-Quran. Siapapun apapun yang ada interaksi dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi mulia. Kemudian Al-Quran ini turun kapan? Turun pada bulan suci Ramadan. Pada bulan Ramadan, Syahrul Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran turun pada bulan Ramadan, apakah sekaligus atau berangsur-angsur? Baik, Al-Quran itu turun 2 tahap. Tahap pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia, itu turun secara sekaligus. Dan itu turun pada bulan suci Ramadan. Baru dari langit dunia atau disebut Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad SAW
itu berangsur-angsur, kurang lebih 23 tahun lamanya. Yang dimaksud Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan itu turunnya sekaligus. Al-Quran turun di bulan suci Ramadan, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dibanding bulan-bulan yang lainnya. Dinobatkan sebagai Sayyidus Syuhur, sebagai rajanya bulan. Kenapa bulan Ramadan dinobatkan sebagai raja? Karena bulan Ramadan ada interaksi dengan Al-Quran. Apakah di bulan Ramadan semua hari itu turun Al-Quran? Tidak, hanya satu malam saja di bulan suci Ramadan. Yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar dinobatkan sebagai malam terbaik, bahkan malam lebih baik daripada 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, lebih dari itu. Lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 malam, tapi 1000 bulan. Satu bulan berapa malam? Katakan 30 malam. Ini 1000 bulan. Kalau dijumlahkan 1000 bulan itu sekitar 85 tahun atau 84 tahun lah. Kisaran itu. Jadi barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah sekian puluh tahun tadi. Kenapa malam itu menjadi mulia? Karena malam itu ada interaksi dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW menjadi siapa? Menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dinobatkan sebagai tuannya para nabi dan para rasul. Nabi dan rasul terbaik Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti nabi dan rasul yang lain tidak baik, tapi Nabi Muhammad lebih dari mereka. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ada interaksi dengan Al-Quran. Karena Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Al-Quran disebarkan oleh Nabi Muhammad kepada umat. Bahkan ya, yang paling miris ada Al-Quran yang kecil, kemudian simpan di saku, sakunya saku belakang, kemudian kita tutup. Bagaimana Al-Quran memuliakan kita sedang kita tidak memuliakan Al-Quran? Jadi jangan senantiasa terus-terusan yang diperhatikan hukum-hukumnya saja. Ya, hukum-hukumnya, cara bacanya, tapi adab terhadap Al-Quran tidak ada. Dan itu akan menjadi penghambat bagi kita dalam proses pembelajaran Al-Quran. Kalau kita ingin lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janjinya, walaupun yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mudzakir, maka perhatikanlah adab-adabnya. Dari mulai tutup aurat, ambil wudu, menghadap kiblat, itu sunnahnya. Ya, kemudian tidak diselingi sambil ngobrol dan sebagainya. Ya, fokus saja. Seperti itu. Ya, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan suci Ramadan yang terbaik bagi kita semua, ya, dibanding Ramadan yang sebelumnya. Kalau di Ramadan sebelumnya kita banyak lalainya, banyak malasnya, maka kita tancapkan semangat kita, berazam kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa semangat mempelajari Al-Quran, khusus di bulan suci Ramadan ini. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan tadrib, bulan pelatihan. Ya, ibarat gini Bu, pemain bola sebelum bertanding latihan dulu tidak? Latihan dulu. Ya, latihan dulu. Pemanasan lama atau sebentar? Pemanasan sebelum masuk ke lapangan, katakan main itu 90 menit. Apakah pemanasan juga 90 menit? Pemanasan paling 10 sampai 15 menit. Tapi mainnya, pertandingannya 90 menit. Begitu juga kita di bulan suci Ramadan, hanya 1 bulan kita berlatih untuk kita bertanding di 11 bulan sisanya. Jangan sampai setelah latihan di bulan suci Ramadan mau bertanding di bulan Syawal malah loyo, malah tidak semangat. Itu penyakit kita. Bayangkan seorang pemain bola sudah pemanasan semangat, pas masuk ke lapangan jadi gak semangat, panas tidak.
Jadi 11 bulan setelah bulan suci Ramadan adalah bulan-bulan pertandingan kita dengan hawa nafsu kita. Jadi kita dilatih di bulan Ramadan untuk bertanding di bulan setelahnya yang 11 bulan tersebut. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesemangatan untuk senantiasa mempelajari kalamullah, mempelajari Al-Qur'an. Ini adalah tahap awal. Cara membaca Al-Qur'an, pembelajaran tahsin adalah tahap awal. Kemudian nanti ibu mengamalkannya, kemudian ibu mentadaburinya, memperjuangkannya dan sabar dalam memperjuangkannya. Jadi masih banyak PR kita. Ya. Jadi masih banyak PR kita. Kita mulai hari ini dengan cara bacanya dulu supaya kita paham, supaya kita bisa mengamalkan dengan baik sesuai dengan yang Allah inginkan. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita bisa bertemu kembali ya dengan kondisi sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.